Pasal 34, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara serta pengembangan jaminan sosial. Pertanyaannya, bagaimana menurut Bapak mengenai bantuan sosial atau jaminan kesehatan dari pemerintah di lingkungan kita sekarang? Apakah program tersebut sudah berjalan dengan baik dan cukup membantu warga yang membutuhkan? Untuk bantuan sosial tuh mungkin membantu ya kalau memang tepat sasaran. Udah kayak gitu. Memang kemarin sempat saya lihat di sebuah desa kayak gitu, orang-orangnya ya banyak masih tidak tepat gitu. Kalau tepat mungkin sangat membantu sekali gitu loh ya, karena pendataannya atau gimana dari dinsosnya kan pendataannya kurang teliti apa gimana ya gitulah. Kalau tepat sangat membantu mereka, kalau tidak tepat ya berarti tidak tepat sasaran gitu ya. Istilahnya agak terpinggir gitu ya. Nah, itu bantuan sosial tuh sejauh ini yang aku lihat di media sosial atau di berita itu kadang masih agak salah sasaran gitu ya. Orang yang seharusnya nggak perlu dapat bantuan sosial justru malah dapat gitu. Nah, sedangkan orang yang nggak dapat bantuan sosial yang mereka tuh istilahnya kayak nyari setengah mati buat dapetin bansos gitu ya, tapi malah nggak kena, itu ada kasusnya, masih ada. Nah, orang yang membutuhkan ini yang seharusnya kena ke targetnya gitu ya, curiganya gitu ya, yang bansosnya harusnya dialirin ke masyarakat yang kayak gitu malah dialirin ke orang-orang yang nggak penting gitu loh. Malah takutnya kayak jadi ya tuh kayak lari dari tanggung jawab gitu pemerintah tuh. Nah, sedangkan orang-orang yang jelas membutuhkan ini kelihatannya gitu ya, mereka tuh kayak nggak kelirik gitu, kayak apa ya, ya udah pemerintah tahu gitu ada orang yang membutuhkan gitu, tapi karena rasa malas dan larinya dari tanggung jawab mereka yang membuat itu tidak nggak sampai ke tangan mereka gitu ya. Nah, itu sih yang gue rasain paling. Yang mendapatkan tapi enggak gitu, yang udah nggak layak mendapatin tapi dapat si agak ini penerimanya. Pernahkah kalian berpikir, apakah hal yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 benar-benar telah disahkan oleh seluruh rakyat Indonesia? Hak memperoleh pendidikan, kebebasan berpendapat, hingga kesejahteraan sosial merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Namun dalam kenyataannya, masih banyak masyarakat yang menghadapi berbagai tantangan untuk memperoleh hak tersebut. Apa yang baru saja kita dengar merupakan pengalaman nyata yang masih dirasakan oleh sebagian rakyat Indonesia. Video tadi adalah sedikit bukti nyata bahwa tidak seluruh rakyat di Indonesia benar-benar merasakan hak yang harus diperolehnya. Padahal hak atas kesejahteraan sosial telah dijamin dalam Undang-Undang Republik Negara Indonesia tahun 1945. Munculnya pasal 34. Pasal 34 ayat 1 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Kemudian pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaannya itu sendiri. Makna dari pasal ini bukan hanya sekadar memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Menurut Jurnal, makna welfare state ditunjukkan dari implementasi pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang ditertibkan dalam Jurnal Hukum Ayos Kue Instum tahun 2024. Pasal 34 merupakan landasan konstitusional yang menunjukkan bahwa Indonesia menganut konsep welfare state atau negara kesejahteraan. Dalam konsep ini, negara tidak hanya menjaga keamanan dan menegakkan hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab aktif untuk menjamin kesejahteraan seluruh warganya. Lalu, apa yang dimaksud dengan welfare state? Welfare state adalah konsep negara yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan publik, pelindungan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan ekonomi secara adil dan tidak diskriminatif. Tujuannya itu adalah mengurangi ketimpangan sosial serta memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan untuk hidup layak. Di Indonesia, konsep tersebut diwujudkan melalui berbagai program seperti BPJS Kesehatan, program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan sosial, bantuan pangan, pendidikan gratis maupun bersubsidi, serta berbagai bentuk jaminan sosial lainnya. Menurut jurnal tersebut,
program-program tersebut merupakan bentuk nyata pelaksanaan pasal 34 karena pemerintah berupaya memenuhi hak-hak dasar masyarakat, terutama kelompok yang kurang mampu melalui retribusi, kesejahteraan, dan layanan sosial. Namun implementasi pasal 34 belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan cita-cita negara kesejahteraan. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa tantangan terbesar bukan hanya menyediakan bantuan sosial, tetapi memastikan bantuan tersebut benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Pemerintah juga didorong untuk tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat menjadi mandiri melalui kesempatan kerja, pendidikan, dan layanan publik yang berkualitas. Badan Data Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada September 2024, tingkat kemiskinan Indonesia masih berada di angka 8,57% atau sekisar 24,6 juta penduduk. Walaupun angka tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, masih terdapat jutaan masyarakat yang memerlukan perlindungan sosial dan akses terhadap layanan dasar. Sumber dari BPS, Profil Kemiskinan Indonesia 2024. Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa kesejahteraan sosial bukan hanya tentang pemberian bantuan. Konstitusi kehendak negara hadir untuk memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, dan perlindungan sosial. Pasal 28E ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pertanyaannya, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita rapat RT, diskusi di tempat kerja, atau obrolan di media sosial, apakah Bapak sudah merasa cukup bebas dan aman untuk menyampaikan pendapat ataupun usulan? Kalau untuk menyampaikan pendapat mungkin kalau masih di depan kita tuh biasanya mereka oke-oke aja. Tapi untuk pelaksanaannya nggak tahu ya. Setelah kita nggak tahu lah gitu, pokoknya kita pergi atau gimana, rapat selesai, didengar apa enggak. Tapi kalau masih dalam rapatnya mungkin aman-aman aja gitu. Tapi di balik itu kan masih ada, mungkin nggak semua ya, masih ada yang kurang aja. Kayak gitu. Baik. Kalau menurut saya, sejauh ini saya hidup gitu ya, saya bisa merasa bebas berpendapat, tapi dalam ruang lingkup yang saya kenal gitu loh. Kayak contoh di lingkungan pertemanan. Tapi kalau misal saya mencoba berpendapat, itu di kayak jangan acara pemerintahan deh, kayak di panggung-panggung aja gitu. Kalau kita mau berpendapat pasti ada 1-2 orang yang gak setuju gitu. Nah, orang yang gak setuju ini takutnya gitu, mereka malah melakukan tindakan yang abusif gitu. Jadi justru malah memperlihatkan bahwa dia tuh benar-benar gak setuju sama pendapat gua. Nah, tapi kalau ngomong di media sosial, itu ada kemungkinan pendapat gua ada yang nyerang mungkinnya, tapi masih mungkin ada aman selama gua bisa mengikuti kepatuhan kebijakan yang ada di media sosialnya. Nah, tapi kalau misal gua berpendapat gitu ya ke pemerintah di media sosial dan komenan gua dihapus, ya itu salah pemerintahnya sih, bukan berarti gua tidak mematuhi kepatuhan kebijakannya selama gua menggunakan bahasa yang kritiknya itu baik dan benar gitu. Oke, itu aja sih. Cukup aman sih, cukup bebas. Selain kesejahteraan UUD 1945, juga menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat. Nah, pendapat yang baru saja kita dengar menunjukkan bagaimana masyarakat memandang kebebasan berpendapat dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang merasa bebas untuk menyampaikan aspirasi, tetapi ada juga yang merasa harus lebih berhati-hati ketika menyampaikan pendapat, terutama di media sosial. Lalu, bagaimana sebenarnya Konstitusi Indonesia mengatur mengenai kebebasan berpendapat? Pasal 28E. Hak tersebut dijamin dalam Pasal 28E ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal ini juga menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak konstitusional setiap warga negara, sekaligus menjadi salah satu ciri khas untuk negara yang demokratis. Dalam jurnal Etika dalam Media Sosial, antara kebebasan ekspresi dan tanggung jawab digital, dijelaskan dalam kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar. Hak ini memungkinkan setiap orang menyampaikan aspirasi, mengungkapkan pendapat, serta
partisipasi aktif dalam diskusi publik. Keberadaan kebebasan berpendapat juga menjadi salah satu indikator keberhasilan demokrasi suatu negara. Di era digital, pelaksanaan ini menjadi semakin mudah karena masyarakat dapat menyampaikan pendapat melalui berbagai platform seperti Instagram, Facebook, X, dan Twitter. Perkembangan teknologi telah menciptakan ruang publik baru yang memungkinkan siapa saja menyampaikan pendapatnya dengan bebas, tanpa dibatasi oleh waktu dan jarak. Namun, kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan yang lebih baru. Jurnal ini menjelaskan bahwa media sosial tidak hanya menjadi tempat bertukar informasi, tetapi juga sering dimanfaatkan untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, perundungan, daring atau cyberbullying, serta pelanggaran privasi. Bahkan kolom komentar pada berbagai platform sering dipenuhi ujaran yang bertentangan dengan nilai kesopanan dan toleransi yang dijunjung oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Karena itu, kebebasan berpendapat tidak dapat dipisahkan dari etika digital. Jurnal tersebut memperkenalkan konsep netiquette, network etiquette, yaitu tata krama dalam penggunaan internet. Prinsip dasarnya, di balik akun setiap media sosial memiliki manusia yang memiliki hak dan martabat untuk dihormati. Oleh karena itu, setiap pengguna internet memiliki tanggung jawab untuk berkomunikasi secara sopan, tidak menyebarkan informasi yang belum benar ketentuannya, dan menghormati perbedaan pendapat. Berdasarkan pembahasan tersebut dalam pasal 28E ayat 3, tidak hanya memberikan hak kepada setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral agar hak tersebut digunakan secara bijaksana. Dari pembahasan ini, dapat kita pahami bahwa kebebasan berpendapat bukan berarti bebas mengatakan apa saja tanpa batas. Konstitusi memang menjamin setiap hak warga negara untuk menyampaikan pendapat, tetapi hak tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Saya ingin menanyakan pasal 31, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pertanyaannya, menurut Bapak, apakah saat ini anak-anak di lingkungan sekitar kita sudah bisa mengakses sekolah dengan mudah dan layak? Apakah masih ada kendala yang sering dihadapi warga terkait biaya atau fasilitas sekolah? Kalau di lingkungan saya terutama ya, sudah lah untuk mendapatkan pendidikan yang layak cukup mudah. Paling kalau terkait biaya, ya itu kan kembali lagi kepada orang tua, kerjanya gimana gitu kan, kayak gitu. Kayak gitulah, kalau untuk akses pendidikan udah lebih mudah sekarang ya, layak. Oke, kalau buat sekolah sih menurut gua ya, itu masih banyak anak-anak yang nggak bisa akses sekolah. Kenapa? Karena biarpun mereka ada mungkin ya kayak akses pendidikan gratis, ya tetap aja nggak sih harus ada SPP-nya gitu. Nah, kadang orang yang nggak bisa masuk ke sekolah tuh ya terkendala di biaya kayak SPP, kayak biaya ngasih uang jajan anaknya di sekolah gitu. Nah, terus kalau terkait fasilitas sekolah, itu menurut aku mungkin kalau dari sebagian sekolah dasar yang ada di daerah pelosok mungkin ya, itu fasilitasnya agak kurang memadai dan terkesan agak dianaktiriin sama pemerintah gitu. Jadi nggak kelirik aja. Itu aja sih. Ada. Sekarang kan dari sistem penerimaan mahasiswa baru kan zonasi. Jadi Jadi kalau masuk ke negeri itu susah kan sekarang. Dari jarak rumah ke sekolah. Dari biaya juga sih ya lumayan kalau masuk ke swasta. Selain hak untuk berbicara, konstitusi juga menjamin hak yang sangat menentukan masa depan bangsa, yaitu hak memperoleh pendidikan. Pengalaman yang baru saja kita dengar menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat Indonesia. Padahal, pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang dijamin langsung oleh konstitusi. Lalu, bagaimana sebenarnya Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak atas pendidikan? Pasal 31.
Hak atas pendidikan diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 31 ayat 1 menyatakan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Sedangkan pasal 31 ayat 2 menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Artinya, negara tidak hanya mengakui pendidikan sebagai hak setiap warga negara, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Dalam jurnal Kajian Aturan Hak Atas Pendidikan dan Relevansinya Terhadap Pemenuhan Pendidikan Masyarakat Kota Kupang, dijelaskan bahwa hak atas pendidikan memiliki dasar hukum yang sangat kuat. Selain dijamin oleh pasal 31 UUD 1945, hak ini juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta ratifikasi International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights atau ICESCR. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan dapat diakses oleh seluruh warga desa. Namun, meskipun kerangka hukumnya telah kuat, implementasi hak atas pendidikan masih menghadapi beberapa tantangan. Jurnal tersebut mengambil contoh di Kota Kupang berdasarkan data Pusat Statistik tahun 2024, dari sekitar 72.000 anak usia 5 hingga 12 tahun, hanya sekitar 41.500 anak yang bersekolah secara formal, yang artinya masih terdapat lebih dari 30.000 anak yang belum memperoleh akses pendidikan sebagaimana mestinya. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa terdapat faktor utama yang menyebabkan belum terpenuhinya hak atas pendidikan. Pertama adalah kondisi ekonomi keluarga yang masih terbatas. Kedua, belum meratanya infrastruktur pendidikan, terutama di daerah terpencil. Yang ketiga, distribusi guru yang belum merata sehingga masih ada daerah yang kekurangan tenaga pendidik. Dan keempat, faktor sosial dan budaya yang menyebabkan sebagian masyarakat belum menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Dalam ilmu hukum dikenal istilah das solem dan das sein. Das solem adalah kondisi ideal sebagaimana yang diatur dalam konstitusi, yaitu bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Sedangkan das sein adalah kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Melalui penelitian ini terlihat bahwa masih terdapat kesenjangan antara aturan hukum dengan realitas. Permasalahan utamanya bukan karena Indonesia tidak memiliki regulasi, melainkan karena implementasi kebijakan pendidikan belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh masyarakat secara merata. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, jurnal ini memberikan beberapa rekomendasi. Di antaranya adalah meningkatkan anggaran pendidikan, memperluas pembangunan sekolah dan infrastruktur daerah di daerah terpencil, melakukan pemerataan distribusi guru, memperkuat digitalisasi pendidikan, serta meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan berbagai lembaga terkait hak atas pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh warga negara. Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa pendidikan bukan sekadar kesempatan untuk bersekolah, tetapi merupakan hak konstitusional yang harus dipenuhi oleh negara. Dengan kata lain, tantangan Indonesia saat ini bukan lagi membentuk aturan baru mengenai hak atas pendidikan, melainkan memastikan bahwa aturan yang sudah ada benar-benar dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat tanpa memandang kondisi ekonomi maupun letak geografis. Dari ketiga pembahasan yang telah kita lihat, mulai dari kesejahteraan sosial, kebebasan berpendapat, hingga hak atas pendidikan, kita dapat memahami bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan sekadar kumpulan aturan hukum. Konstitusi merupakan pedoman yang mengatur hak-hak dasar setiap warga negara, sekaligus menjadi tanggung jawab negara untuk mewujudkannya. Melalui wawancara yang telah dilakukan, kita melihat bahwa masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi ketiga hak tersebut. Sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memproses kesejahteraan yang layak. Kebebasan berpendapat di era digital masih dihadapkan pada persoalan etika dan penyalahgunaan informasi. Serta pemerataan akses pendidikan masih menghadapi hambatan ekonomi, geografis, dan infrastruktur.
Namun, berbagai jurnal dan data yang telah kita bahas juga menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak tersebut. Tantangan terbesar saat ini bukan terletak pada kurangnya regulasi, melainkan bagaimana memastikan setiap kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif, adil, dan merata, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Sebagai warga negara, kita juga memiliki peran penting dalam mewujudkan nilai-nilai konstitusi, menggunakan kebebasan berpendapat secara bertanggung jawab, menghargai pentingnya pendidikan, serta memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan sesama merupakan bentuk nyata partisipasi kita dalam kehidupan berbangsa dan negara. Pada akhirnya, konstitusi tidak akan memiliki makna apabila hanya dipahami sebagai kumpulan pasal dalam dokumen. Konstitusi akan benar-benar hidup ketika nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mewujudkan dalam tindakan nyata, baik oleh pemerintah maupun oleh setiap warga desa. Karena itu, mari kita tidak hanya mengetahui hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga ikut berperan aktif dalam mewujudkannya demi terciptanya Indonesia yang lebih adil, demokratis, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.